Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Habib Hawari. Video ini bertujuan sebagai syarat untuk tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek game visual novel sederhana yang berdurasikan sekitar 120 hari. Mungkin durasi ini tidak akan sama dengan asli. Proyek ini dimulai dari tanggal 2 bulan 1 2024 sampai dengan tanggal 10 bulan 7 2024. Dalam proyek game ini terdiri dari 5 fase. Yang pertama adalah fase pengumpulan atau riset data. Yang kedua adalah fase perancangan teknis. Yang ketiga adalah implementasi. Yang keempat adalah beta test. Dan yang kelima adalah perilisan. Pada tahapan pertama, fase pengumpulan atau riset data terdiri dari 4 tugas, yaitu yang pertama menyusun konsep game, di mana dalam penyusunan konsep game ini dikerjakan selama 4 hari oleh game developer, yang dimana kerjanya adalah menentukan atau mencari informasi-informasi mengenai sebuah konseptual dalam game yang terdiri dari genre, alur cerita, atau informasi-informasi mengenai game yang serupa dengan genre tersebut. Kemudian setelah mencari atau menyusun konsep game tersebut, dilanjutkan dengan mencari fitur game dan kebutuhan pengguna. Fitur game ini terdiri dari beberapa konten yang akan ada dalam game tersebut dan apa yang lagi rame dalam kenikmatan sebuah player dalam bermain game. Tugas ini dikerjakan selama 3 hari oleh game developer dan tools programming. Kemudian, tugas selanjutnya adalah menentukan aset game. Aset game ini berupa sebuah background musik pada game tersebut atau sound effect dan juga animasi yang dilakukan selama 4 hari oleh audio programming, game developer, game designer. Lalu ada tugas menentukan kebutuhan game. Kebutuhan game ini dilakukan oleh project manager selama 10 hari setelah tugas pertama selesai. Tugas ini dilakukan untuk mencari kebutuhan dalam game berupa resource, sumber daya manusia, atau kebutuhan lainnya. Lalu masuk pada tahap kedua, yaitu fase perancangan teknis. Fase perancangan teknis ini dilakukan selama 15 hari, yaitu untuk tugas pertama melakukan analisis kebutuhan dan spesifikasi, yaitu menentukan suatu bahasa pemrograman yang digunakan, software yang akan digunakan, dan juga kebutuhan-kebutuhan untuk game lainnya yang telah direncanakan atau yang telah dikumpulkan dari tahapan pertama. Kemudian tugas selanjutnya adalah merancang flowchart yang dilakukan selama 4 hari oleh game developer. Flowchart ini bertujuan untuk membuat struktur dalam pembuatan game tersebut atau algoritma trial dan error saat akan melakukan pembuatan gamenya. Kemudian tugas selanjutnya adalah merancang kebutuhan game. Pada tugas ini dilakukan oleh game developer untuk menentukan alur cerita, genre game, untuk membuat alur game atau cerita pada game tersebut. Kemudian adalah merancang aset yang dilakukan 4 hari. Pada tugas ini aset akan dilakukan untuk menentukan genre musik atau seni yang akan ada dalam game. Kemudian masuk pada fase 3, yaitu fase implementasi. Fase ini sudah melakukan proses pengkodingan oleh audio programming, game designer, game programming, dan tools programming. Tugas ini dilakukan selama 30 hari untuk melakukan pengkodingan atau pencocokan
aset dan kebutuhan game ke dalam coding. Kemudian tugas selanjutnya adalah pengujian kebutuhan game pada coding. Tugas ini dilakukan untuk mencocokkan atau menguji kebutuhan atau konten pada game apakah cocok pada coding yang sedang dibuat atau tidak. Kemudian setelah selesai tugas pertama dan kedua, game akan diuji oleh pihak internal apakah game tersebut sudah bisa dimainkan atau tidak. Pengujian ini dilakukan selama 2 hari. Kemudian setelah diuji akan dicari bug and error-nya oleh game developer dan game programming. Setelah selesai maka akan dilakukan fase selanjutnya, yaitu beta test. Pada beta test ini dilakukan beberapa pengerjaan, yaitu melakukan pemasaran untuk early access, di mana pada tugas ini game tersebut akan dirilis untuk tahapan awal selama 5 hari oleh project manager, yang kemudian akan menjalankan testing game beta, yang dimana akses ini akan diperoleh untuk beberapa player saja, tidak secara resmi. Itu sebagai percobaan jika adanya bug atau error pada game tersebut. Kemudian tugas selanjutnya akan dilakukan pencarian bug dan error selama 5 hari oleh pihak internal maupun beberapa player yang terpilih. Setelah selesai maka project ini akan dilakukan pengumpulan feedback dari game tersebut yang dilakukan selama 3 hari gunanya untuk memperoleh informasi-informasi mengenai game tersebut, apakah game tersebut memiliki kekurangan atau kelebihan, atau ada rekomendasi dari beberapa player yang mengeluhkan bermain game tersebut. Kemudian setelah selesai melakukan perbaikan dari hasil feedback yang sebelumnya oleh audio programming, game designer, game programming, dan tools programming. Kemudian masuk pada fase terakhir, yaitu perilisan yang dilakukan selama 15 hari. Pada fase ini dilakukan perilisan game secara official atau secara resmi yang dilakukan 1 hari oleh project manager dan game developer, yang kemudian setelah game ini rilis akan dilakukan pemasaran secara rutin oleh pihak yang terkait selama 14 hari berturut-turut. Akan dilakukan pemasaran yang berupa iklan-iklan ataupun melalui collaboration. Mungkin sekian presentasi dari saya, mohon maaf ada kekurangan dan kelebihan.